adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik tetap di rumah, tetap sehat-sehat ya. Oh iya, jangan sedih, meskipun kita di rumah, kita bisa tetap ibadah. Karena kakak Sekolah Minggu sedang mempersiapkan ibadah online di channel YouTube Sekolah Minggu GKP Sijantung. Jangan lupa ya, ditonton, di like, di subscribe, dan di komen. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah, apakah adik-adik yang di rumah senang hari ini? Yang bersuka cita, angkat tangannya, kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Bersuka dalam Tuhan.
kami, anak-anakmu. Biarlah kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini, dan kami boleh terberkati melalui firman yang kami dengar, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Ampuni untuk setiap kesalahan dan dosa kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ini doa permohonan kami yang kami alaskan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang anak Tuhan? Nah, karena kita semua anak Tuhan, kita harus mengetahui apa yang Tuhan inginkan kepada kita melalui kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyiin lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan diam ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Firman-Mu Berita Bagi Hatiku. Halo, shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat. Oke? Hari ini Abang yang akan membawa firman Tuhan kepada adik-adik. Jadi Abang minta adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan bukunya, siapkan pulpennya, duduk yang rapi, sikap yang baik dalam mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, tapi adik-adik, Abang untuk hari ini akan sedikit melakukan sedikit perubahan lah gitu. Jadi Abang
akan membagi 2 sesi firman Tuhan hari ini. Oke, sesi yang pertama, Abang akan bercerita kepada adik-adik balita dan batita. Oke, nah, untuk sesi kedua, Abang bercerita kepada kelas yang sedang, besar, dan remaja. Gitu. Jadi untuk kelas yang besar, sedang, dan remaja, Abang mohon sabar. Nanti kita mulai setelah sesi pertama untuk anak-anak kelas batita dan balita. Oke, siapa adik-adik? Oke, kita mulai firman Tuhan. Kita mulai juga dengan berdoa. Oke, lipat tangannya, kita mulai berdoa. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan atas seluruh berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, atas seluruh penyertaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat kembali lagi memulai ibadah online kami di hari Minggu ini Tuhan. Tuhan berkati seluruh kegiatan kami, Tuhan berkati agar dapat berjalan dengan lancar dan baik seluruh kegiatan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke. Untuk adik-adik yang batita-batita, karena belum bisa baca, jadi Abang akan langsung bercerita tentang firman Tuhan hari ini. Jadi firman Tuhan hari ini temanya itu adalah mendengarkan dan melakukan nasihat. Mendengarkan dan melakukan nasihat. Itu natsnya itu diambil dari Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Jadi gini ceritanya adik-adik. Adik-adik ada yang pernah mendengar tentang cerita Nabi Musa nggak? Cerita tentang Nabi Musa. Jadi kalau adik-adik pernah dengar cerita tentang Nabi yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, itu Nabi Musa. Atau adik-adik pernah dengar cerita tentang bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel, akhirnya melewati sebuah laut, lalu Musa membelah laut agar bangsa Israel bisa lewat. Nah, itu juga cerita Nabi Musa. Dan satu lagi cerita Nabi Musa itu yang paling terkenal di Alkitab adalah cerita tentang turunnya hukum Taurat kepada manusia. Nah, kalau hukum Taurat mungkin yang biasa kita dengar di gereja namanya titah gitu. Titah 10, 1 sampai 10 atau hukum Taurat 1 sampai 10. Itu semua juga diturunkan Tuhan melalui Nabi Musa. Jadi bisa dibilang Nabi Musa ini nabi yang cukup penting gitu dalam perjanjian lama. Jadi di Alkitab ini adik-adik, Alkitab ini bisa dibilang dibagi 2 kitab besar. Yang pertama kitab perjanjian lama, yang kedua adalah kitab perjanjian baru. Kitab perjanjian lama itu adalah peristiwa sebelum lahirnya Tuhan Yesus. Kalau kitab perjanjian baru itu peristiwa di mana Tuhan Yesus sudah lahir dan ada di bumi sampai disalibkan dan sampai seterusnya ke zaman Paulus. Itulah kitab perjanjian baru. Nah, Nabi Musa bisa dibilang adalah salah satu nabi terbesar di perjanjian lama. Jadi bisa dibilang adalah nabi yang luar biasa kan adik-adik. Nah, hari ini cerita Nabi Musa itu tentang apa sih Bang? Nah, hari ini cerita Nabi Musa adalah tentang Nabi Musa yang dikunjungi oleh mertuanya. Jadi pada saat setelah bangsa Mesir berhasil keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa didatangi oleh mertuanya, didatangi oleh istrinya, didatangi oleh 2 orang anaknya. Ada 4 orang keluarganya Musa yang datang untuk mengunjungi Musa. Lalu pada saat keluarganya itu datang mengunjungi Musa, ternyata dilihat Musa sedang sibuk. Musa sangat sibuk sekali adik-adik. Bayangkan, Musa seorang diri harus mengurusi seluruh permasalahan yang ada di bangsa Mesir. Bangsa Israel. Bangsa Israel itu pada saat itu jumlahnya itu banyak sekali. Jumlahnya itu bisa dibilang ratusan ribu. Banyak sekali. Tapi Musa lah yang memimpin mereka. Jadi kalau ada permasalahan di bangsa Mesir itu datangnya ke Musa. Ada bangsa Israel, permasalahan ada di bangsa Israel itu datangnya ke Musa. Dikit-dikit punya masalah, datangnya ke Musa. Dikit-dikit ada masalah lagi, datangnya ke Musa gitu. Saking banyaknya permasalahan di bangsa Israel itu, Musa harus meluangkan waktunya dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam untuk mengurusi bangsa Israel. Akhirnya kasihan dong mertuanya, dilihat, aduh kasihan sekali ya Musa ini ya. Kenapa sih dia
harus sesibuk ini? Lalu mertuanya yang bernama Yitro, tadi abang mungkin belum sebut namanya. Mertuanya yang bernama Yitro itu, istrinya yang bernama Zipora dan kedua anaknya. Yitro itu datang menghampiri Musa, lalu dia bilang, Musa, bagaimana kalau kamu menunjuk orang-orang yang kamu percayai, orang-orang yang kamu yakini tidak akan berbohong. Kamu tunjuk mereka, jadi biarlah mereka yang akan menyelesaikan masalah-masalah bangsa Israel tersebut. Kalau sudah, kalau mereka tidak bisa menyelesaikannya, baru datang ke kamu. Jadi enggak kamu sendiri yang menyelesaikan semuanya. Oh, Musa berpikir, benar juga ya. Kenapa aku harus menyelesaikan semuanya? Kenapa aku tidak tunjuk orang-orang yang bisa aku percayain aja? Akhirnya dilakukanlah seperti itu. Nah, ini ceritanya adalah Yitro, mertua Musa itu memberikan nasihat kepada Musa. Nah, Musa ini seorang pemimpin, dia tidak malu adik-adik, dia tidak merasa tidak enak. Dia senang sekali dinasehatin. Nah, mungkin adik-adik ada yang seperti itu. Mungkin mama papa kita banyak yang menasehati kita, memberikan kita nasihat. Sebenarnya bukan mereka benci sama adik-adik atau bukan mereka tidak percaya sama adik-adik, bukan. Tapi mereka ingin adik-adik jadi hidup yang lebih baik gitu. Nasihat itu adalah bentuk kasih sayang orang tua kita kepada adik-adik gitu. Jadi supaya adik-adik ini bisa hidup jadi baik, makanya perlu dinasehatin. Nah, nasihat itu juga tidak datang dari orang tua aja. Nasihat itu bisa datang dari opung, bisa datang dari bapak tua, inang tua, namboru, tulang, siapapun bisa memberikan nasihat kepada adik-adik. Contohnya nasihatnya gini, awas ya, jangan lari kencang-kencang, nanti kamu jatuh. Nah, bener kan? Kalau kita lari terlalu kencang, akhirnya kita bisa jatuh, kita bisa terluka. Sebelum kita seperti itu, kita diingatkan dulu, kita dinasihatin dulu. Jangan ya, atau enggak, jangan mandi lama-lama, nanti kamu masuk angin. Bener kan? Mandi lama-lama itu bisa bikin badan kita dingin. Akhirnya kita bisa masuk angin. Nah, dari sebelum kita sakit, orang tua kita sudah menasehati, jangan melakukan itu. Gitu. Sebenarnya nasihat itu bukan bentuk supaya adik-adik nggak boleh begini, nggak boleh begini, adik-adik harus begini. Bukan. Tapi bentuk kasih sayang orang tua kita, bentuk kasih sayang opung, bapak tua, inang tua, supaya kita jadi lebih baik, jadi anak-anak yang good, jadi anak-anak yang baik gitu. Itulah alasan kenapa nasihat itu perlu gitu. Abang aja yang besar begini pun masih perlu dinasehatin. Bukan karena abang sudah besar abang nggak perlu, tidak. Tetap perlu dinasehatin. Jadi mau adik-adik masih kecil, mau adik-adik sudah besar, mau adik-adik sudah berkeluarga atau sampai kapanpun, nasihat itu perlu. Karena nasihatlah yang menjauhkan kita dari perbuatan jahat. Oke adik-adik, ingat ya, nasihat menjauhkan kita dari perbuatan yang jahat. Oke, jadi turutin nasihat orang tua, tanya mama papa, kalau perlu tanya mama papa, mama punya nasihat apa sih buat aku gitu, supaya aku jadi baik gitu ya. Tanya ke mama papa kalian, tanya ada nggak nasihat buat aku supaya aku jadi lebih baik lagi. Oke? Semoga abang berharap dengan banyak mendengarkan nasihat dari orang tua, kita jadi anak Tuhan yang baik. Oke? Nah, untuk firman untuk adik-adik sudah selesai, adik-adik balita dan batita. Kalau adik-adik balita dan batita mau mendengarkan firman Tuhan untuk abang-abangnya, untuk kakak-kakaknya silakan. Atau kalau sudah cukup, adik-adik bisa langsung loncat ke aktivitas minggu depan. Oke, adik-adik. Dadah, selamat hari Minggu. Nah, kali ini untuk abang-abangnya, kakak-kakaknya yang kelas sedang, besar, dan remaja. Kita sudah mulai untuk firman Tuhan season kedua. Oke, kalian buka Alkitabnya. Tadi sudah abang bilang di awal, ayat Alkitab hari ini adalah berasal dari Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Oke. Karena kita tidak bertemu langsung, makanya abang yang bacakan, kalian yang mendengarkan. Kalau bisa abang perjelas lagi, abang baca, kalian mendengarkan, tapi kalian baca juga.
Oke, jangan abang baca, kalian tidak mendengarkan atau tidak baca Alkitabnya. Kalau bisa dibuka juga Alkitab ya. Oke. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Apabila engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau berhadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajar kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar dan haruslah di hadapan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu. Dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukanlah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10. Mereka mengadili di antara bangsa sewaktu-waktu perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan pulang ke negerinya. Oke. Jadi di dalam Keluaran 18 ini, cerita tentang Yitro ini sebenarnya itu dibagi dalam 2 bagian. Oke. Bagian pertama itu Keluaran 18 1 sampai 12. Oke, ini bagian pertama. Keluaran 18 ayat 1 sampai 18. Oke. Itu bagian pertama. 1 sampai 12. Bagian kedua itu Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Ini sini. Oke, Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Nah, bagian pertama itu isinya cerita tentang Yitro itu sendiri. Siapa Yitro itu sendiri, dan cerita tentang Yitro yang akhirnya mengakui Tuhan bangsa Israel. Oke? Dan bagian kedua itu tentang Yitro yang memberikan nasihat kepada Musa. Kenapa kita hanya langsung ke ayat 19? Karena kita hanya membahas tentang Yitro memberikan nasihat kepada Tuhan. Itu. Tapi abang akan sedikit flashback ke bagian pertama karena abang rasa kita perlu belajar tentang Yitro juga. Kenapa kita perlu belajar tentang Yitro? Karena di luar ayat Keluaran 18 ini, Yitro itu sudah nggak pernah disebut lagi. Jadi kita perlu sedikit membahas tentang Yitro supaya adik-adik tahu siapa Yitro itu. Oke? Nah, Yitro itu adalah mertua dari Musa. Yang adalah bukan dari bangsa Israel itu sendiri. Oke? Yitro itu adalah mertua Musa, tapi yang bukan dari bangsa Israel itu sendiri. Lalu siapa Yitro? Berdasarkan Keluaran 18 ayat pertama, di situ dijelaskan bahwa Yitro imam di Midian. Oke? Jadi di situ jelas bahwa Yitro itu bukan bangsa dari Israel sendiri. Nah, Yitro ini tinggal bersama istrinya Musa, yaitu Zipora, dan kedua anaknya. Jadi adik-adik harus paham bahwa Yitro ini bukan bangsa Israel. Maka dalam cerita yang bagian pertama ini akan dijelaskan bahwa akhirnya Yitro ini mengakui Tuhan bangsa Israel sebagai Tuhan yang luar biasa. Oke, nah kita mulai dari yang pertama. Yitro itu imam di Midian. Lalu Yitro itu bersama Zipora, istri Musa, dan dua anaknya Zipora dan Musa, atau cucunya Yitro, datang menemui Musa
pada saat bangsa Israel ini sudah keluar dari tanah Mesir. Oke, mereka datang. Yang luar biasanya adalah di dalam ayat Keluaran 18 ayat 7, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masukkanlah ke dalam kemah. Bayangin, Yitro dan Musa yang berbeda, sama-sama berbeda, waktu itu bisa dibilang berbeda agama, karena yang satu adalah imam dari Midian, yang satu adalah Tuhan bangsa Israel, yang percaya atas Tuhan bangsa Israel. Walaupun mereka memiliki perbedaan, tetapi Musa sangat menghormati Yitro mertuanya. Oke, yang perlu kita ambil dari sini adalah walaupun kita berbeda dengan orang lain atau dengan teman kita, dengan keluarga kita yang lain atau tetangga kita, bukan artinya kita punya alasan untuk membenci mereka atau menghina mereka. Justru walaupun kita berbeda, tetapi secara kemanusiaan kita harus mempunyai rasa hormat kepada mereka. Tanpa harus memikirkan mereka hormat kepada kita, itu nggak perlu dipikirkan. Tapi di sini kita bisa mencontoh Musa. Bayangkan, Musa ini pemimpin, orang yang dipilih langsung oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, bertemu dengan orang dari bangsa lain, lalu dia sujud. Itu yang harus adik-adik pahami, bahwa orang besar pun menghormati orang lain yang tidak sama dengan dia. Apalagi kita yang hanya bisa dibilang orang biasa, yang tidak mempunyai kedudukan tinggi, tapi kita tidak mau menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Itu nggak ada alasan seperti itu, gitu. Oke? Jadi adik-adik harus paham bahwa menghormati sesama itu adalah sesuatu yang penting tanpa harus memandang kedudukan adik-adik. Oke, itu yang pelajaran yang Musa berikan kepada kita. Oke, yang kedua adalah di mana letak Yitro yang akhirnya mengakui Tuhan bangsa Israel sebagai Tuhannya. Oke, pada ayat 11, Keluaran 18 ayat 11, Yitro berkata, ayat 10, Yitro berkata, lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia yang telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang itu bertindak angkuh terhadap mereka. Bayangkan, di dalam ayat 10 dan 11 ini sudah jelas bahwa akhirnya Yitro mengakui Tuhan bangsa Israel sebagai Tuhannya. Oke, jadi jelas akhirnya Yitro yang tadinya bukan menyembah Tuhan bangsa Israel, akhirnya berpindah menjadi Tuhan bangsa Israel dan mengakui keluar biasaannya. Karena apa? Karena dia melihat Tuhan kita bisa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Akhirnya bukan hanya mengakui itu saja, akhirnya Yitro mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan bangsa Israel. Nah, itulah cerita bagian pertama, bagaimana seorang Yitro yang bukan dari bangsa Israel, akhirnya dia mengakui Tuhan bangsa Israel karena melihat begitu luar biasanya bangsa Israel. Oke, itu bagian pertama. Yang bagian kedua adalah gini. Bagian kedua ini, Yitro melihat begitu sibuknya Musa mengurusi bangsa Israel. Abang pernah baca jumlah bangsa Israel yang dibawa keluar oleh Musa dari tanah Mesir itu laki-lakinya 600.000 orang. Laki-lakinya 600.000 orang. Itu belum dihitung dengan perempuannya, belum dihitung dengan anak perempuannya, atau bisa bilang ada nenek-nenek gitu kan, itu belum dihitung. Tapi katanya itu laki-lakinya 600 ribuan orang. Adik-adik bayangin jumlah lapangan Senayan, Gelora Bung Karno itu katanya cuma 200 ribuan sekian. Jadi kalau kita hitung laki-lakinya 600 ribuan, artinya butuh 3 stadion Gelora Bung Karno untuk menampung laki-lakinya saja. Belum sama perempuan, belum sama istrinya, anak-anak perempuannya. Nah, jadi adik-adik bisa bayangkan Gelora Bung Karno yang segitu besar, ada 3, itu semua harus diurusi oleh Musa harus mengurusi segitu banyak orang yang
setiap hari datang kepada Musa hanya untuk diminta diselesaikan permasalahannya. Musa, tolong selesaikan masalah saya. Musa, tolong selesaikan masalah saya. Makanya Yitro bilang, dari pagi sampai malam, kerjaannya Musa hanya menyelesaikan permasalahan bangsa Israel. Lalu, Yitro bilang kepada Musa, Musa, lebih baik, yang tadi abang baca, lebih baik kamu menunjuk orang-orang yang kamu percayai, orang-orang yang tidak akan berbuat jahat, untuk mewakilkan kamu memimpin 10 orang, 50 orang, 100 orang, dan ribuan orang untuk menyelesaikan masalahmu. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan, baru kamu yang menyelesaikannya, gitu. Jadi di sini Yitro memberikan nasihat kepada Musa. Lalu pertanyaan gimana sih reaksinya Musa? Nih, reaksinya Musa adalah pada ayat 24 dia mengatakan, Musa mendengarkan perkataan mertuanya dan dilakukanlah segala yang dikatakannya. Bayangin, seorang Musa, pemimpin besar, masih mau mendengarkan nasihat dari mertuanya. Seorang pemimpin, seorang orang yang dipilih langsung oleh Tuhan memimpin bangsa Israel, mau mendengarkan nasihat orang tuanya, nasihat mertuanya. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa nasihat itu sangat diperlukan oleh setiap orang. Nasihat sangat diperlukan oleh setiap orang. Karena apa? Karena setiap orang setiap orang memiliki keterbatasan dalam dirinya masing-masing. Keterbatasan dalam pengetahuan, keterbatasan dalam pengalaman, keterbatasan dalam hikmat. Dengan keterbatasan itu, kita bisa melengkapinya dengan saling memberi nasihat. Belum tentu abang bisa memikirkan sebuah nasihat, ternyata ada orang lain, abang belum tentu memikirkan suatu hal, ternyata ada orang lain yang bisa memberikan jalan keluar buat abang melalui nasihatnya, gitu. Jadi hari ini belajar tentang nasihat. Sebenarnya apa sih itu nasihat, bang? Nasihat itu adalah kata-kata yang berisikan kebenaran, yang berguna untuk membangun dan mendatangkan kebaikan. Oke? Sekali lagi abang ulang. Nasihat itu adalah kata-kata yang berisi kebenaran yang berguna untuk membangun dan memberikan kebaikan kepada yang menerimanya. Oke? Jadi kalau adik-adik bilang, saya mau memberikan nasihat, boleh. Tapi apakah isinya itu sebuah kebenaran? Dan apakah isinya itu sesuatu yang membangun atau memberikan kebaikan kepada orang yang mendengarkan? Jangan asal adik-adik bilang, aku udah kasih nasihat ke dia, tapi nasihat adik-adik itu tidak memberikan sesuatu yang membangun atau memberikan kebaikan kepada yang terimanya. Itulah nasihat, gitu. Jadi nasihat itu bukan datang dari sesuatu yang kita pikirkan tiba-tiba. Enggak. Nasihat itu datang dari hasil yang sudah kita alami atau hasil dari pemikiran kita atas sebuah hikmat. Oke, abang kasih contoh seperti ini. Suatu hari, suatu pagi kalian harus pergi ke sekolah. Kalian pergi ke sekolah jam 7 kurang 15. Karena sekolah masuk jam 7. Oke, kalian harus ke sekolah masuk jam 7. Kalian berangkat dari rumah jam 7 kurang 15. Pada saat dalam perjalanan, kalian ternyata jalan yang kalian biasa lewati itu ternyata ditutup karena ada perbaikan. Mau nggak mau, kalian harus mengambil jalan memutar yang memakan waktu 20 menit. Padahal kalian dari rumah datang jam 7.15 karena kalian tahu kalau lewat jalan itu nggak akan terlambat. Pas. Tapi sekarang kalian harus mutar yang memakan waktu 20 menit. Artinya kalian akan terlambat 5 menit. Oke? Kalian akhirnya memutar dan kalian benar terlambat 5 menit. Besoknya, apakah kalian akan melewati jalan yang sama? Atau apakah kalian akan datang jam 7.15? Tentu enggak. Kalian pasti akan datang jam 7 kurang 20. Karena kalian akan tahu perjalanan kalian 20 menit. Tiba-tiba kalian ketemu teman kalian yang jalannya sama, satu arah lewat situ, tapi dia tidak tahu bahwa jalan itu ditutup. Pasti adik-adik akan memberi nasihat kan kepada dia, jangan lewat situ, lebih baik kita lewat jalan lain karena jalan situ akan ditutup. Nah, nasihat itu hasil dari pengalaman kalian karena telah
melewati itu kemarin. Nah, rata-rata abang bilang kan gitu, nasihat timbul dari sesuatu pengalaman yang telah mereka lalui. Nah, orang tua kita memberikan nasihat kepada kita karena mereka tahu bahwa apa yang mereka katakan itu dapat membuat adik-adik menjadi lebih baik, gitu loh. Jadi tanpa harus adik-adik merasakan kesalahannya, tanpa harus merasakan sebuah masalahnya, adik-adik dikasih nasihat, jadi adik-adik nggak perlu kena masalah. Gitu, dibilang orang tua harus rajin belajar, karena orang tua tahu betapa pentingnya sebuah pendidikan buat adik-adik. Jadi tanpa harus adik-adik gagal dulu di pelajaran, terus adik-adik baru sadar, oh ternyata pendidikan itu penting. Enggak. Jadi tanpa harus melewati itu, orang tua kita sudah memberikan nasihat, kamu harus belajar yang rajin supaya kamu pintar. Itulah gunanya nasihat. Oke? Nah, mengapa kita perlu nasihat? Gini, pertama, seperti abang yang bilang tadi, karena setiap manusia punya keterbatasan pengetahuan, keterbatasan pengalaman, dan keterbatasan hikmat. Jadi, kita diminta untuk saling memberikan nasihat. Oke? Abang sebesar ini pun masih perlu nasihat, karena abang mempunyai keterbatasan pengalaman, keterbatasan hikmat dan pengetahuan. Mungkin orang lain akan ada yang lebih pintar, bisa memberikan nasihat kepada abang. Abang pun bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Itulah gunanya nasihat. Kedua, mengapa kita perlu menerima nasihat? Karena nasihat itu adalah bentuk kepedulian kepada sesama. Oke? Orang yang memberikan nasihat karena peduli. Orang tua kita memberikan nasihat kepada kita karena mereka peduli. Opung, bapak tua, semua memberikan nasihat kepada kita karena kita peduli. Gitu. Jadi jangan pernah menganggap nasihat itu sebuah pembatasan untuk adik-adik. Enggak. Nasihat itu sebuah larangan. Enggak, bukan. Nasihat itu adalah bentuk kepedulian mereka kepada kita. Ingat, nasihat bukan larangan, tapi nasihat bentuk kepedulian kepada kita. Oke? Yang ketiga adalah nasihat itu mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Seperti contoh yang tadi abang bilang, dengan kita memberikan nasihat kepada teman kita, dia tanpa harus melewati jalan rusak itu, dia udah bisa jalan ke sekolah dengan tidak terlambat. Artinya dia nggak ada masalah. Nah, itulah nasihat kepada kita. Orang tua memberikan nasihat supaya kita ini lebih baik, supaya kita ini jadi anak yang baik, jadi anak yang tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kejahatan. Nasihat itu adalah kan abang bilang, nasihat adalah kebenaran yang membangun, yang memberikan kita kebaikan gitu. Jadi adik-adik perlu menerima nasihat karena 3 hal tadi. Karena kita memiliki keterbatasan pengetahuan, keterbatasan pengalaman, dan keterbatasan hikmat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nasihat adalah bentuk kepedulian orang lain kepada kita. Entah itu orang tua, entah itu teman, entah itu lingkungan, itulah nasihat. Yang ketiga, karena nasihat itu memberikan kita kehidupan yang lebih baik. Oke? Lalu dari mana saja sih kita menerima nasihat? Nah, nasihat itu kita terima yang pertama dari Alkitab. Pasti dari Alkitab. Dari Alkitab. Kalau adik-adik baca kitab Amsal, begitu banyak nasihat yang diberikan kepada kita supaya kita jadi lebih baik lagi. Jadi kalau adik-adik butuh nasihat yang adik-adik tidak mengerti, adik-adik coba buka Alkitab. Begitu banyak nasihat yang luar biasa di dalam Alkitab. Yang kedua dari mana? Ya tentu saja dari orang tua kita. Orang tua kita adalah orang yang paling peduli sama kita, adalah orang yang tidak ingin kita melihat kita gagal. Caranya gimana supaya kita nggak gagal? Mereka memberikan nasihat kepada kita. Itulah cara mereka supaya kita nggak gagal. Oke, selanjutnya kita bisa menerima dari keluarga besar. Itu dari opung, tadi abang bilang opung, bapak tua, yang tua, tulang, nambur, siapapun. Yang selanjutnya nasihat itu dari lingkungan sekitar, dari teman, dari tetangga, dari guru, dari siapapun gitu. Jadi abang cuma mau bilang bahwa nasihat itu bukan pembatasan diri buat kita. Justru nasihat itu penting buat kita, siapapun kita, mau kita yang orang besar, mau kita orang kecil. Nasihat itu sangat kita perlukan untuk menjadi hidup yang lebih baik lagi. Oke?
Demikian ayat Alkitab hari ini. Semoga apa yang abang ajarkan bisa menjadi berkat buat adik-adik. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua waktu yang kau berikan, atas semua pemberkatan yang kau berikan kepada kami Tuhan, hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan kegiatan sekolah minggu kami hari ini Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, Tuhan jaga kami, Tuhan berkati agar apa yang kami bahas hari ini Tuhan bisa menjadikan pedoman buat adik-adik kami Tuhan, agar menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan, jaga kami selalu Tuhan, dan ampunilah segala kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, dadah. Halo adik-adik, sekarang minggu ini aktivitasnya ketemu sama aku, Kakak Anzu. Sekarang kita mau bikin aktivitas seperti ini. Ini yang udah jadinya ya. Jadi ini itu bisa ditempel. Yang isinya adalah nasihat-nasihat yang dikasih orang tua, mama kita, papa kita, atau opung kita. Semuanya nanti ditulis di sini. Jadi bahan-bahan yang diperluin itu adalah kertas origami, atau kalau nggak ada kertas origami, kertas HVS juga atau buku gambar juga bisa. Terus ada gunting, ada double tip. Nah, cara-caranya yang pertama itu kita bikin kertasnya dulu yang besarnya nih, yang untuk dilipetnya. Dibagi jadi 4 bagian seperti ini. Dilipat 2 dulu, habis itu kembali dilipat 2. Tapi lipatannya itu yang paling atas itu ke belakang dan yang bawahnya juga ke belakang, jadi nanti bisa dibuka. Setelah itu nih, biar jadi kayak gini, nanti pas dibuka kelihatan ada nasihat-nasihatnya. Setelah udah dibuat lipatannya, kita bikin lapisan untuk nulisnya nih biar supaya lebih bagus. Nah, kalau aku kan ngasihnya bikin pakai warna kuning. Kalian terserah mau pakai warna apa aja ya, di rumah yang ada aja. Kalau misalnya nggak ada, pakai kertas yang putih gitu juga biar nggak apa-apa. Nah, setelah itu nanti ditempel pakai double tip. Double tip. Kalau nggak ada double tip, pakai selotip juga bisa, atau lem kertas juga boleh. Setelah itu, setelah udah ditempel, nah baru ini kita tempel dulu ya. Nah, untuk ditempelnya itu disesuaikan juga sama lipetannya biar bagus. Kan ini kan lipetannya yang satu ke dalam, keluar gitu. Jadinya begini. Begini. Nah, disamain juga lipetannya. Dibikin di lipatan kedua ya. Lipatan kedua. Nah, udah jadi kayak gini. Nah, sesuai lipatan. Setelah udah kayak gini, baru kita bikin kolom-kolom nih biar kelihatan tulisan kita, adik-adik. Ini aku pakai warna merah, hijau, sama putih. Nah, kalian terserah mau bikin apa aja ya. Oh iya, jangan lupa kita bikin juga gambar salibnya. Gambar salib nih, kayak aku nih. Nah, jadi salibnya itu ditempel di yang paling atas. Jadi bisa dilipat gini. Nah, salibnya di luar. Oke, setelah udah semuanya jadi, ditempel-tempel, diisi nasihat mama kita atau papa kita di dalam sini. Kalau aku nulisnya itu yang pertama nih, di warna merah, tidak boleh berantem. Terus yang di kolom hijau itu jangan terlalu banyak main handphone, karena kan sekarang kan kita semua kegiatannya di rumah nih, nggak boleh ke sekolah dulu, nggak boleh keluar rumah. Jadi jangan terlalu banyak main handphone juga ya. Terus yang
Ketiga, di kolom putih itu rajin belajar. Walaupun kita nggak sekolah atau sekolahnya dari rumah via Zoom atau via online, kita tetap belajar. Terus di kolom yang di bawah itu yang paling kiri bawah itu ditulis ya namanya siapa sama kelasnya kelas berapa. Dan jangan lupa untuk dikirim fotonya ke grup kelas masing-masing. Paling lambat itu hari Selasa ya adik-adik. Semuanya juga harus bikinnya dari kelas besar sampai kelas kecil. Kalau yang kelas kecil tuh kalau nggak bisa minta bantuan mama atau papanya di rumah atau kakaknya ya. Oke, sekian aktivitas dari aku. Dadah, selamat hari Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik yuk siapin persembahannya dan angkat persembahannya. Yuk sama-sama kita bilang, apa yang kupegang ini adalah milik Tuhan. Yuk Bang. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami hagenu, pasada uhur nami aseto rangganu, sengboi dalanon nami salaka natosa, dobham hasoman nami torang ageruja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom adik-adik. Jangan lupa ya ikutin terus ibadah sekolah minggu di channel YouTube Sekolah Minggu GKPS Jemaat Khusus Cijantung. Dan untuk adik-adik yang mengikuti aktivitas, langsung ya dikirim di grup kelas masing-masing. Oke, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Jadi anak Tuhan, anak Tuhan.
ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Hafalan minggu ini adalah Amsal 26 ayat 6. Siapa yang mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Terima kasih. Shalom kakak sekolah minggu. Nama saya Immanuel Saragi Manigurung dan namaku Jess Peter Saragi Manigurung. Ayat hafalan minggu ini terdapat dari Amsal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, ia mematahkan kakinya sendiri dan minum kecelakaan. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Amsal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, hafalan hari ini diambil dari Amsal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan.